60 mengalami pelemahan atau terkoreksi, dan juga untuk government bond yield juga mengalami, atau obligasi sekutu Amerika Serikat mengalami penurunan juga. Federal Reserve sendiri juga memberikan hint ataupun tanda-tanda untuk melakukan penghentian daripada kenaikan suku bunga untuk ke depannya. Dan Federal Reserve juga menyatakan untuk kenaikan suku bunga itu sekitar 25 basis point. Dan untuk target range daripada kenaikan suku bunga itu ada 5 sampai 5,25%. Tapi untuk ke depannya juga akan dipertimbangkan beberapa faktor ekonomi, data ekonomi yang akan mempengaruhi terhadap kemungkinan kebijakan moneter tambahan. Lalu juga mereka berencana melanjutkan daripada rencana sebelumnya untuk mengurangi daripada nilai neraca keuangan mereka atau balance sheet untuk setiap bulannya senilai 60 miliar US dollar untuk treasuries-nya dan 35 miliar US dollar untuk mortgage-backed security atau MBS. Lalu untuk data ADP Employment Report April itu kita lihat bahwa untuk sektor private business itu sendiri dia menambahkan sebanyak 296.000 pekerjaan. Kemudian untuk jika dibandingkan dengan bulan Maret, itu dia di 142.000 mengalami peningkatan yang hampir bahkan lebih dari 2 kali lipat. Kemudian juga ini di atas daripada forecast ataupun proyeksi dari analis di 148.000. Ini merupakan tanda bahwa job market itu masih dalam kondisi yang baik. Lalu ada ISM Non-Manufacturing Index pada bulan April, di mana dia juga membaik dari Maret 51,2 menjadi 51,9 dan sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi analis di 51,8. Ini merupakan selama 4 bulan berturut-turut mengalami peningkatan daripada ISM Non-Manufacturing Index ini, terutama di bidang services sektor atau bidang jasa. Untuk berita korporasi ada 3 seperti biasa, ada TINS, Antam, dan CBUT, di mana TINS ini PT Timah Tbk mencatatkan laba bersih sebanyak 50,29 miliar rupiah pada kuartal 1 2023, sedangkan Antam, ini PT Aneka Tambang Tbk, mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 13,49% secara year on year, menjadi 1,66 triliun rupiah pada kuartal 1 2023. Kemudian ada CBUT, PT Citra Borneo Utama Tbk, yang menargetkan laba bersih sebanyak 250 miliar rupiah pada tahun 2023. Untuk rekomendasi teknikal pada hari ini, yang dimana ini sifatnya swing, itu ada ASRI dengan short term trend cenderung bullish untuk medium trendnya sideways, di mana adanya pembentukan candle penolakan pada area exponential average, sehingga adanya peluang dia mungkin mengalami rebound sementara atau sementara ke level 178 ataupun 182 dengan stop loss yang bisa dipertimbangkan di level 160 rupiah. Lalu ada MIOR, di mana MIOR ini bergerak juga dalam tren bullish-nya, baik secara jangka pendek maupun jangka menengah, di mana untuk trading buy yang bisa diperhatikan di level 2610 dengan stop loss ataupun area cut loss di level 2490 dan target price pertama di area resistance terdekat di 2730 dan resistance kedua ada di level 2790 sebagai area target price 2. Lalu untuk AKRA sendiri ini ada yang terbentuknya candle hammer, itu mungkin ada suatu petanda untuk mengalami penguatan sementara ke level 1620 ataupun ke 1650 dengan memperhatikan area stop loss di level 1510. Tadi buy yang bisa diperhatikan di level 1565. Lalu ini juga ada saham INDF, di mana yang direkomendasikan pada tanggal 5 April 2023. Dia sudah mencapai daripada area sell strength yang kedua, bisa dijadikan acuan area taking profit bagi Bapak dan Ibu. Sebagai reminder saja, kemudian ada juga ICBP yang sempat juga mengalami penguatan, di mana penguatan ini juga diiringi dengan data kuartal satunya yang membaik dibandingkan atau jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal 1 tahun sebelumnya.
di mana ini juga mencapai area sell strength yang pertama atau target pertama yang pernah diberikan. Jadi bisa dijadikan area profit. Untuk sesi pertama diakhiri sampai di sini, akan dilanjutkan dengan sesi kedua, di mana Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan emiten tentu, jadi cukup kode emitennya saja. Nanti kita akan bahas secara teknikal, dan pertanyaannya bisa dikirimkan atau diketik di kolom Q&A.